Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Muhammad Fahmi. Di sini ditugaskan kembali oleh Mr. Awangga di chapter yang ketiga, yaitu tentang random forest, yaitu memprediksikan suatu nilai melalui random forest. Di sini dibagi oleh dua, yaitu teori dan praktek. Yang pertama, teorinya jelaskan apa itu random forest beserta gambarnya, ilustrasi buatan sendiri. Di sini sudah saya konsepkan melalui latex yang seperti biasa. Random forest ialah merupakan sebuah algoritma yang digunakan terhadap klasifikasi data dalam jumlah yang besar. Klasifikasi pada random forest dilakukan dengan penggabungan decision tree dengan melakukan training terhadap sampel data yang dimiliki. Semakin banyak decision tree, maka data yang didapat akan semakin akurat. Ini adalah contoh bagaimana random forest itu dilakukan. Jenis laptop baru ada tree 1, 2, 3, lalu ada data yang ditolak dan ada data yang diterima, lalu ada hasilnya. Itu adalah contoh random forest. Yang kedua, jelaskan cara membaca dataset kasus dan artikan makna setiap file dan isi field masing-masing file. Yang pertama, download dataset terlebih dahulu, lalu buka menggunakan software Spider, yaitu read CSV. Lalu yang kedua, di dalamnya terdapat kelas dari field. Misalnya, jenis burung memiliki file indeks dan angka, di mana indeks berisi angka yang memiliki makna berupa jenis burung. Bahkan nama burung, sedangkan field memiliki isi nilai berupa 0 dan 1, yang dimana sifatnya boolean, true or false. Hal ini dikarenakan komputernya dapat membaca bilangan binar, artinya angka 0 berarti tidak dan angka 1 berarti. Yang ketiga, jelaskan apa itu cross validation, yaitu merupakan sebuah teknik validasi model yang berfungsi untuk melakukan penelitian bagaimana hasil analisis statistik akan digeneralisasikan ke data yang lebih independen. Lalu yang keempat, jelaskan arti skor 44% pada random forest dan 27% pada decision tree dan 29% dari SVM. Skor 44% dari random forest itu adalah pengolahan dataset jenis burung, dan di 27% memperoleh data lebih kecil, itu adalah sebagai pembanding. Lalu yang 29% adalah skor di SVM-nya, itu data testing. Yang kelima, jelaskan bagaimana cara membaca confusion matrix dan contohnya dan contoh memakainya. Di sini ada sebuah codingan yang sederhana, yaitu kita membuat plot sebagai figur, lalu hasilnya adalah seperti ini. Itu adalah cara contoh menggunakan confusion matrix, yaitu kita mengambil data dari matriks yang dibuat sebagai plot. Lalu ada jelaskan apa itu voting pada random forest. Voting pada random forest itu adalah
sebuah proses pemilihan dari tree 1, 2, 3 ataupun yang lainnya, yang dimana akan dimunculkan hasilnya dan disimpulkan menjadi informasi yang pasti. Contohnya seperti ini. Lalu kita langsung ke praktek program, yaitu buat aplikasi. Pertama, buat aplikasi sederhana menggunakan Pandas dan jelaskan arti setiap kodenya. Saya sudah membuat dan akan saya di folder src. Ini adalah soal 1, 2, 3 sudah saya buat satu file. Soal 1, 2, 3 saya memakai Anaconda untuk buat. Ini kita buat CD D. Nah, langsung kita Python soal 123.py. Nanti akan muncul program Pandas yang sederhana, lalu menggunakan NumPy sederhana, dan yang ketiga menggunakan Matplotlib yang sederhana. Kita rangin saja di Anaconda. Ini adalah hasilnya. Yang pertama menggunakan Pandas, ya ini ada sebuah data frame laptop, dan inilah adalah hasil. Lalu yang kedua NumPy itu adalah bukan NumPy, lalu hasilnya adalah sebuah matriks. Lalu yang ketiga Matplotlib, yaitu membuat grafik yang sederhana. Ini adalah hasil yang sudah saya konsepkan. Lalu yang selanjutnya kita close saja. Yang selanjutnya yang keempat, jalankan program klasifikasi random forest. Pada bagian yang tadi itulah sudah dikasih coding-codingannya. Lalu jelaskan per codingannya. Yang pertama ada random forest ya. Forest. Di sini kita memakai spider langsung. Langsung ke tugas 3, kita drag and drop ke spider. Nanti ada beberapa codingan yang sudah saya running, karena runningnya sangat lama tadi, sekitar 1-3 jam, yaitu membuat sebuah plot yang datanya sampai ribuan, jadi runningnya sangat lama. Ini ada random forest yang pertama, bagaimana hasilnya. Kita ada variabel image att, lalu kita memakai Pandas. Hasilnya kita coba running. Ternyata datanya belum diketahui. Dataset. Dataset tadi sudah saya download. Kita ekstrak dulu ke tempat CUB, ekstrak di sebagai data folder direktur kita buatan pertemuan ketiga, lalu ada git 3, lalu src +74.021, kita buat sebagai data. Kita extract dulu. Nanti akan ada sebuah file yang seperti ini, berisikan dataset yang
sudah kita download tadi. Ini dia data. Proses ekstrak. Proses ekstrak kita coba. Ini adalah dataset yang free, dapatkan dari GitHub. Folder dataset sudah kita ekstrak. Ini dia. Langsung kita running untuk pembacaan Emacs attribute label.txt nya. Cek. Kita keseluruhan, tapi yang itu tadi kita X dulu. Merennya lumayan lama, nanti saya percepat aja. Gambar dan forest kita running, hasilnya adalah seperti ini. Yang kedua, Emacs head, yaitu menampilkan data yang paling atas, running ya seperti ini. Lalu yang shape menampilkan jumlah data sama kolom adalah seperti ini. Lalu yang keempat, kita menggunakan membuat variabel baru dari fungsi yang mirip dengan mengganti indeks dan kolom, kembalikannya seperti ini. Lalu yang kita menampilkan data paling atas lagi dari Emacs Art 2. Lalu Emacs Art Shape 2 seperti yang tadi, dari mereka. Lalu kita memberi label atau Emacs label dari kelas label.txt. Kita menampilkan label paling atas lagi, data yang atas, yang shape, jumlah kolom dan data. Lalu kita menggunakan
fungsi join dari data I max at2 ke variabel max levels. Gimana sih? Lalu yang selanjutnya, membuat kolom dengan ketentuan 312, lalu menampilkan data yang dibaca tadi, data paling atas ya. Lalu label head, label paling atas. Nah, ini adalah akan membagi 8 row pertama menjadi data training dan sisanya adalah menjadi data test. Lalu yang selanjutnya, menggunakan random forest classifier itu sebagai CLV sebagai variable. Hasilnya adalah seperti ini. Lalu CLV fit sebagai data trainingnya kita deklarasikan seperti terlebih dahulu. Untuk yang selanjutnya nanti kita lihat ke fotonya aja, soalnya memang lama jika tidak, maka kalau sekarang mungkin videonya bisa sampai 5 jam. Itu kita dari sini saja, dari figures, saja kita lihatnya. Selanjutnya itu kita ke confusion matrix. Confusion matrix yaitu confusion itu adalah soal yang kedua atau yang kelima. Yang kelima, jalankan program masing-masing telah di coding tadi. Hasilnya adalah confusion matrix. Itu juga ada codingannya, maka dari sini saja kita. Yang pertama yaitu untuk import confusion matrixnya. Lalu ini adalah melihat data yang ada pada CM. Lalu ini variable put sebagai baca file CSV dari kelas txt sebagai bird. Lalu yang selanjutnya yang kelima udah sampai sini saja, dan datanya itu decision tree. Lalu yang selanjutnya yang ke-6, yang nomor 5 dan decision tree itu yang hasilnya seperti ini. Ini tadi lama 3 jam saya rani. Lalu yang selanjutnya yang nomor 6, jalankan program klasifikasi SVM dan decision tree. Sudah saya rangkum tadi. Nah, pokoknya seperti ini. Ini adalah buat trainingnya, data training dan data test. Ini adalah target atau hasilnya. Lalu yang selanjutnya akan SVM. Hasilnya seperti ini. Lalu program cross validation. Program cross validation yaitu kita melakukan pengecekan. Hasilnya adalah kita membuat atau menghasilkan akurasi pada scores yang sudah kita deklarasikan variable. Lalu yang kedua, buat akurasi lagi tapi dari decision tree atau cross tree. Yang ketiga dari nomor 7 yaitu gunakan teknik SVM. Masih scores yaitu akurasinya seperti ini. Perbedaannya adalah seperti ini ya. Ada 45, 26 dan 47. Lalu yang ke-8 kita program pengamatan komponen informasi. Program pengamatan komponen informasi bagaimana? Itu yang ke-8. Nah, data-data ini adalah juga tadi lama, sekitar beberapa adalah 1 jam tadi saya running. Hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah data-data atau
data-data yang kita dapatkan sebagai data training dan testing Max Feature. Lalu yang selanjutnya kita membuat plot yaitu begini, 3 dimensi ialah seperti ini. Terakhir kita menggunakan matplotlib. Lalu yang selanjutnya sudah ini ada error di sini, lalu sudah ditangani, lalu tidak perlu lihat yang membuktikan saya tidak melakukan plagiarisme. Mungkin cukup sekian, jika ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum.